Warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Gimana kabarnya santri kelas 8 MTS Reva Islami? Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker dan jangan lupa berdoa. Jangan lupa mengaji di rumah, sholat duhanya juga jangan lupa. Sekarang untuk pelajaran hari Sabtu kita ketemu dengan saya lagi di pelajaran ilmu pengetahuan alam atau ilmu tabiiyah. Ya, sekarang kelas 8 ini kalian masuk dalam materi sistem gerak pada manusia. Ya, sistem gerak pada manusia ini apa? Jadi sistem gerak pada manusia adalah sistem organ manusia yang berperan dalam pergerakan tubuh. Organ-organ penyusun gerak pada manusia yaitu ada tiga ya. Rangka, sendi, dan otot. Kita pahami dulu, sistem gerak itu ada dua jenis. Yang pertama adalah sistem gerak pasif, yang kedua adalah sistem gerak pasif aktif. Jadi yang rangka dan sendi itu masuk sistem gerak pasif, yang otot itu sistem gerak aktif. Nanti kita bahas penjelasannya. Ya, organ-organ penyusun sistem gerak pada manusia. Yang pertama kita bahas rangka dulu. Rangka, kita bahas rangka. Rangka merupakan alat gerak pasif ya. Rangka itu tersusun dari 206 tulang saling berhubung pada tubuh manusia. Itu adalah rangka itu terdiri dari 206 pada manusia. Ingat-ingat itu. Secara umum ada 4 fungsi rangka bagi tubuh manusia. Yang pertama adalah membentuk atau memberikan bentuk tubuh pada manusia. Manusia dapat berdiri itu karena ada rangka. Kalau gak ada rangka maka bentuknya seperti apa? Cuma daging numpuk kalau gak ada rangka manusia. Yang kedua fungsi rangka adalah melindungi organ dalam. Melindungi organ dalam ya. Rangka itu melindungi organ dalam. Di slide tidak tertulis tapi nanti PDF-nya saya kirim. Jadi melindungi organ dalam seperti jantung, paru-paru, otak, bagian-bagian organ dalam itu ada yang dilindungi rangka. Yang ketiga, tempat menempelnya otot. Otot ini adalah alat gerak aktif. Jadi dalam rangka itu ada otot-otot yang menempel. Itu. Yang keempat, fungsi rangka adalah sebagai apa ya? Tempat sel darah atau bagian sumsum. Seperti dalam rangka ada sumsumnya seperti di paha dan juga rangka belakang. Ya. Dalam rangka berdasarkan bentuknya ada 4 jenis tulang. Dalam rangka ada jenisnya ada 4 jenis tulang. Yang pertama tulang panjang. Tulang panjang adalah tulang yang berbentuk tabung secara umum. Yang kedua tulang pipi, tulang yang tersusun dari 2 lempeng yang kompak. Yang ketiga tulang pendek adalah tulang yang berbentuk kubus, bulat kecil dan paku. Itu tulang pendek. Contohnya tulang pendek adalah tulang yang pada telapak tangan ini adalah tulang pendek. Yang ketiga tulang tak beraturan. Jadi tulang tak beraturan adalah seperti tulang pinggul, tulang belakang, tulang rahang itu tak beraturan. Jadi rangka berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi 4 jenis tulang. Dalam bentuknya itu 4 jenis tulang. Kalau fungsi rangka itu ada 4 juga. Yang pertama fungsi rangka memberikan bentuk tubuh, melindungi organ dalam, tempat menempelnya otot, dan sebagai tempat pembentukan sel darah. Ini. Yang kedua kita bahas dua adalah dalam sistem gerak manusia. Yang kedua adalah sendi. Sendi adalah tempat bertemunya 2 rangka. Jadi bertemunya 2 tulang.
bukan rangka ya, bertemunya dua tulang, itu namanya sendi. Ya, sudah paham? Kalau sendi bertemunya dua tulang. Berdasarkan banyak sedikitnya gerakan, sendi terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, sinartosis atau sendi mati adalah sendi yang tidak memungkinkan untuk terjadi gerakan. Jadi sendi mati adalah sendi yang tidak mungkin terjadi gerakan. Sendi mati terdapat pada tulang tengkorak, jadi tengkorak kan gak bisa digerakkan. Itu adalah sendi mati. Yang kedua, sendi ampliartrosis adalah persendian yang hanya memungkinkan terjadi sedikit gerakan. Contohnya adalah sendi antar ruas tulang belakang, jadi gerakannya cuma 2 antar tulang belakang, jadi gerakannya cuma sedikit. Yang ketiga ini sendi diartrosis. Jadi ini sendi yang banyak sekali jenis gerakannya. Contohnya dalam sendi diartrosis terbagi menjadi beberapa. Yang pertama sendi peluru, sendi ensel, sendi putar, sendi pelana. Ini sendi gerak pelana, terus ada sendi geser juga. Jadi diartrosis ini terbagi beberapa macam sendi. Sendi peluru, ensel, dan yang lainnya. Yang terakhir adalah otot. Otot ini adalah tempat gerak aktif. Jadi yang gerakan tulang itu adalah otot. Alat gerak aktif yang melekat pada rangka tersusun pada jaringan otot. Ya, ini adalah otot, adalah serat gerak aktif. Jaringan otot dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah otot rangka atau otot lurik, yang kedua otot polos, yang ketiga otot jantung. Ya, ini keterangannya nanti ada di PDF. Saya jelaskan sedikit aja ya. Otot rangka atau lurik adalah otot yang sel-selnya berbentuk memanjang. Jadi ototnya ini bentuknya panjang-panjang. Panjang-panjang kayak apa aja ya. Jadi ototnya itu berbentuknya panjang. Yang kedua otot polos. Otot polos adalah berbentuk gelendong atau masing-masing sel beriti satu. Ini contoh otot polos adalah usus, dan otot polos adalah pada usus dan pencernaan. Yang ketiga otot jantung. Jadi otot jantung ini adalah otot yang menggerakkan jantung. Sesuai namanya, otot jantung adalah banyak terdapat pada jantung. Ya, itu saja yang kita bahas di daring kali ini. Nanti secara lengkapnya kita bahas di kelas saja. Demikian pertemuan hari ini, kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.